Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Kabut kelabu menyelimuti jurang terlarang yang disebut Lembah Bisu, tempat para buangan dikirim untuk menghilang dari sejarah. Di dasar jurang itu, tubuh seorang pemuda kurus tergeletak di antara pecahan batu dan puing reruntuhan kuno. Itulah Yun Mo-chen, bocah dari desa Suwangi yang baru saja ditolak oleh 3 sekte besar karena tubuhnya tak mampu menyerap satupun tetes ki. Langit mendung bergemuruh di kejauhan, tapi jurang ini tetap sunyi, bahkan suara angin pun seolah lenyap di dalamnya. Tempat ini sudah lama dipercaya menyerap segala suara dan menyegel segala gema, tapi di antara retakan batu ada sesuatu yang berdenyut, sebuah piringan suara kuno yang terbuat dari tulang hitam berurat emas, dan jantung Yun Mo-chen mulai berdegup. Serempak dengannya, Mo-chen membuka mata dengan berat, matanya merah karena darah. Namun di balik kesakitannya, ada ketenangan aneh. Ia seolah mendengar sesuatu, bukan suara dari luar, tapi dari dalam. Seperti ada jeritan yang terus teredam di dalam dirinya selama bertahun-tahun, kini mulai bangkit. Jelasan masa lalu menyeruak, tawa penghinaan para tetua, semua para murid. Ibunya yang memeluknya sambil berkata, "Maafkan ibu, nak, karena telah melahirkanmu di dunia yang menyembah kekuatan." Semua kenangan itu bergema dalam pikirannya, hingga tak tertahankan, ia tersenyum pelan. Akhirnya ada suara yang bisa kudengar setelah 1000 tahun. Lalu tiba-tiba, ia berteriak, seolah dunia yang tadinya membisukannya, kini justru mulai mendengar keberadaannya. Batu-batu di sekitarnya bergetar lembut, seolah sedang merespons napasnya. Piringan tulang emas itu melayang, terhisap ke arah dada Yun Mo-chen dan menempel di atas jantungnya menyatu. Sebuah dao yang sudah dilupakan dunia dan kini mengalir dalam dirinya. Resonansi awal diukir dengan huruf tua, hanya yang didengar langit yang boleh masuk. Saat itu pula, dari langit yang pekat di atas 9 alam, 9 burung langit purba terbangun dan menjerit bersamaan. Para peramal di istana Kaisar Alam Ketiga terguncang dari meditasinya. Salah satu dari mereka muntah darah sambil berbisil. Teriakan itu tidak lantang, tidak panjang, hanya satu desahan rendah yang keluar dari mulutnya. Namun suara itu, dunia mendengar langkahnya. Tak lama lagi, ia akan membuat seluruh 9 alam mendengarnya. Dan saat itu terjadi, bahkan kaisar-kaisar abadi pun akan dipaksa untuk mendengarkan, menembus batu, menggetarkan udara, merobek tanah. Jurang yang selama ini menelan suara mendadak memantulkan gema itu puluhan kali lipat. Retakan membentuk pola aneh di lantai lembar. Suara itu mustahil. Suara dari era awal telah kembali. Di tempat lain, di alam kelima, seorang wanita dengan mata tertutup sedang duduk di atas gunung es. Yun Mo-chen berdiri pelan. Teriakannya membuat lembah runtuh, namun tubuhnya tak terluka. Sebaliknya, ia merasa ringan. Apakah ini kekuatan kultivasi? Gumamnya, heran. Tidak, ini bukan kultivasi biasa, tidak ada aliran ki, tidak ada sirkulasi energi, hanya satu sumber kekuatan, suaranya sendiri. Di balik kehancuran jurang itu, sebuah pintu batu kuno muncul. Mo-chen melangkah maju, dan untuk pertama kalinya, pintu batu tua yang bertuliskan hanya yang didengar langit, yang boleh masuk retak perlahan. Ketika Yun Mo-chen melangkah mendekatinya, tak ada formasi pelindung, tak ada penjaga roh, hanya sunyi. Tapi justru dalam kesunyian itulah, gema langkah Mo-chen terdengar terlalu nyaring, seperti satu-satunya bunyi di dunia. Seketika Mo-chen melihat potongan-potongan suara, bentuknya seperti siluet api dan bayangan, menyatu menjadi satu ingatan yang bukan miliknya. Begitu ia menyentuh permukaan pintu, sebuah gelombang suara melingkar keluar, seperti cincin yang memantul dari tetesan air, bukan keluar, tapi ke dalam pikirannya sendiri. Pada awalnya tak ada suara, hanya kehendak. Tapi ketika dunia pertama kali menangis, suara pun lahir. Dan langit pun mendengar. Suara itu bergema dalam kepalanya, dan saat pintu terbuka, Mo-chen seperti tersedot ke dalam lorong gema waktu. Sebuah koridor panjang berisi suara-suara yang telah hilang dari sejarah. Di dalam sana, ia berdiri di hadapan arca raksasa tanpa wajah. Hanya mulut terbuka lebar yang dipenuhi retakan. Di sekelilingnya, terdapat 9 pilar, masing-masing menyimpan suara purba yang dikurung dalam bola kristal. Seketika tubuhnya tersentak. Ia tak melihat apapun, tapi mendengar segalanya. Suara bayi menangis saat kelahiran dunia. Suara bumi pecah. Suara tawa para kaisar saat merebut tahta.
Tapi di balik rasa sakitnya, ada kekuatan yang mulai menyatu dengan darahnya. Gema itu mengalir ke nadi-nadinya, lalu menyatu dengan tulang suara di dadanya. Dia mewarisi jeritan awal dan suara tangisan langit. Sebuah batu giok jatuh dari langit-langit, mendarat di hadapannya, tulisan di atasnya menyala, mewarisi suara yang bahkan membuat kaisar tertua diam selama 100.000 tahun. Resonansi pertama, jeritan awal, bangunkan aku, dan aku akan menggetarkan tulang para dewa 9 sekti, bisa runtuh bersamaan, kau tahu itu kan? Katanya, mendekat. Kedua matanya tertutup pita sutra, tapi telinganya bisa menangkap bisikan jiwa sekalipun. Ia memandang Mo Chen, meski matanya tertutup, ia sendiri belum tahu apa yang sedang mengalir dalam dirinya. Ia belum mengerti kekuatan barunya, tapi entah kenapa, kata-kata wanita ini tak membuatnya gentar. Tetapi seperti seseorang yang mendengar musik yang sudah lama dirindukan. Lalu, tanpa peringatan, ia melemparkan pedang suara tipis ke arah naga api yang mengamuk dari pilar yang meledak. Suara purba di dalamnya suara nagai yang sedang dibakar hidup-hidup lepas kendali. Dalam hitungan detik, makhluk purba itu mencair jadi debu gema, lalu menghilang tanpa satu pun sisa. Aura itu langsung menyerbu ke arah Mo Chen, hendak menelan jiwanya. Mo Chen menyentuh batu itu. Teriakan itu begitu menyakitkan, seperti gergaji yang mengiris jiwa. Tiba-tiba, pilar keempat di ruang itu meledak. Namun sebelum Mo Chen bisa melawan, suara baru terdengar dari pintu masuk. Langkah tenang, nafas teratur. Suara ini bukan ciptaan manusia. Seseorang masuk ke dalam ruang gemah lucu. Suara perempuan itu tenang dan menusuk, bocah tanpa akar ki. Ia adalah Yu Qingwei, wanita dari alam kelima yang memiliki pendengaran dewa. Suaramu belum terlatih, jika kau mengeluarkan jeritan itu di luar sini. Mo Chen tak menjawab, tapi tubuhnya bergetar halus. Aku tak peduli, pada 9 sekte, bisiknya akhirnya, aku hanya ingin. Dunia mendengar aku ada. Qingwei terdiam, bibirnya melengkung. Bukan senyum, tapi sebelum pedang itu menyentuh targetnya, Mo Chen berteriak sekali lagi. Teriakan kali ini lebih dalam, lebih berat, lebih nyata. Gema itu menghantam naga suara seperti palu menghantam kristal. Yu Qingni menunduk perlahan, bukan karena hormat, tapi karena jiwanya terguncang. Ia tahu, suara ini bukan dari dunia ini. Suara ini adalah panggilan langit tertinggi. Dan ia baru saja menyaksikan bangkitnya pemilik suara itu. Langkah Yun Mo Chen keluar dari ruang resonansi awal menggema jauh melebihi jaraknya. Gema langkah itu memantul dari batu ke batu, lalu menembus batas dimensi, memasuki ruang-ruang henin yang seharusnya tak bisa disentuh oleh makhluk fana. Di salah satu ruang itu, terdapat istana Hening Tianyin. Lempat kaisar alam ketiga, Tianyin Wushen, bersemadi tanpa satu suara pun selama 5.000 tahun. Ia dikelilingi 9 lapis tirai suara yang menyegel setiap getaran, napas, bahkan denyut jantung. Belum pun mencapai alamku, tapi sudah mampu merobek pelindungku. Namun kini, tirai pertama robek perlahan, meski tak terlihat siapapun yang menyentuhnya. Semua pelayannya jatuh ke tanah. Telinga mereka berdarah tanpa tahu sebab. Kaisar itu hanya berkata pelan, kita harus membungkamnya sebelum dunia lain mendengarnya. Wushen membuka matanya perlahan. Tak ada emosi di wajahnya, hanya tatapan kosong penuh perhitungan. Kembali, suara itu. Qingwei menatap langit, tirai suara telah terkoyak. Setiap kaisar yang mendeteksi resonansi awal pasti akan mencarimu. Ia berdiri, sekali ia berdiri, seluruh istana seolah runtuh ke dalam keheningan yang lebih dalam. Tubuhnya belum memperlihatkan aura kultivator manapun, namun seolah dunia terpaksa membuka jalan di hadapannya. Di sisi lain, di lembah yang baru saja runtuh, Yun Mo Chen dan Yu Qingwei berdiri di antara reruntuhan. Kau tak tahu seberapa mengerikannya kaisar-kaisar itu. Mereka bukan hanya kuat. Mereka telah hidup sejak sebelum waktu memiliki nama. Mereka tahu cara memanipulasi gema, membungkam bintang, dan menyegel langit. Biarkan mereka, ucap Mo Chen. Suaranya pelan, tapi gema dari kalimat itu membentuk lingkaran di tanah. Membuat kerikil kecil bergetar, seperti dipukul palu tak kasat mata. Suara itu adalah kunci warisannya. Qingwei tersenyum samar. Aku tak ingin melawan mereka, kata Mo Chen, tapi aku juga tak ingin dibungkam. Ini adalah giok pendengar jiwa, dulu milik ayahku. Pakaiannya seperti pendeta, tapi di punggungnya tergantung 4 lonceng yang tak berbunyi. Wajahnya tenang, tapi telinganya dibungkus pita darah. Ia pernah berkata, jika suatu hari suara
yang lebih tua dari langit datang. Maka benda ini akan bergema, dan ia baru saja retak. Dia adalah pendeta keheningan, pengawal pribadi Kaisar Tianyin Wosheng. Ia melangkah ke depan, dan reruntuhan batu terbelah, hanya dengan kehadirannya. Suara angin gemerisik di daunan, bahkan detak jantung Mo Chen lenyap, seolah dunia dibungkam dalam satu langkah. Yue Qingni lalu mengeluarkan giok hitam berbentuk daun telinga. Ambil ini. Darah langsung menetes dari lubangnya, namun ia tetap berdiri. Suara itu haram bagi 9 alam. Demi menjaga ketertiban suara, kau akan dihapus. Mo Chen menerimanya saat giok itu menyentuh kulitnya. Benda itu retak sepenuhnya, dan terbelah jadi 2. Dari dalamnya, suara mengalun. Anak yang membawa gema, dengarlah. Suara bukan hanya senjata. Suara adalah ingatan dunia. Jika kau bicara dengan benar, dunia akan menjawab. Tubuh Luofan terpental 30 sang ke belakang, darah keluar dari seluruh pori-porinya. Ia menatap Mo Chen ketakutan. Bagaimana kau bisa membalikkan keheningan? Tapi sebelum benturan terjadi, Mo Chen membuka mulutnya, dan tak ada suara yang keluar. Suara itu tidak asing. Mo Chen menegang. Itu suara yang muncul dalam mimpinya sejak kecil, suara yang dulu dikira hanya delusi karena tubuhnya cacat. Tapi kini, mereka melanjutkan perjalanan keluar jurang. Di luar, kabut telah menipis, tapi bukan karena alam berubah, melainkan karena seseorang sedang menunggu. Siluet seorang pria berambut putih berdiri tenang di atas batu hitam. Nama? Tanya Qingni pelan. Shen Luofan, jawab Mo Chen lirih. Mengenali siluet itu dari deskripsi kitab-kitab rahasia. Luofan membuka pita telinganya, ia melangkah maju, dan dunia mendadak. Bisu Yue Qingni menarik pedangnya, tapi Mo Chen mengangkat tangan. Biar aku. Luofan melompat, dan mengayunkan loncengnya. Tapi satu denyut tak terdengar meledak di udara. Lonceng Luofan meledak sebelum dibunyikan, empat-empatnya pecah jadi debu. Mo Chen menatapnya datar, karena keheningan pun bisa berteriak, dan dengan satu tarikan napas berikutnya, ia bersiap mengucapkan satu kata-kata yang akan menjadi awal peperangan panjang antara suara langit dan kekaisaran keheningan. Anda bilang. Satu kata, hanya satu kata yang keluar dari mulut Yun Mo Chen saat ia menghadapi pendeta keheningan itu. Tapi bukan kata, dalam bahasa manusia, kata itu lebih mirip gema dari dimensi yang tak punya wujud. Suara yang bahkan tidak terdengar oleh telinga biasa, namun efeknya mengerikan. Tubuh Shen Luofan membeku. Bukan karena rasa takut, melainkan karena suara tak terlihat itu masuk ke dalam sumsum tulangnya dan menghancurkan pusat pendengaran spiritualnya. Lonjakan tekanan suara menghancurkan jiwanya dari dalam, matanya terbuka lebar, bibirnya berdarah. Lalu tubuhnya hancur perlahan jadi debu kristal gema. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, kau baru saja mengucapkan satu kata asal. Yue Qingni menatap kejadian itu dengan mata yang tak bisa melihat, tapi telinganya yang tajam menangkap lebih dari cukup. Tapi hukum suara, yang bahkan belum sempat dibentuk jadi bahasa, satu kata bisa menghentikan waktu, satu kata bisa menghidupkan kembali ingatan dunia yang terkubur. Mo Chen mengangguk, tak sepenuhnya mengerti itu. Keluar begitu saja. Qingni tampak terdiam lama. Kata asal adalah kata-kata pertama yang membentuk dunia, ia bukan ucapan. Dan mereka, para penguasa suara, sudah mulai bergerak. Ia menunduk, menyadari sesuatu. Kaisar-kaisar akan menganggapmu bencana. Langkahnya membuat lantai yang terbuat dari magma menjadi beku. Siapapun yang menggema di luar hukumku akan kubakar dalam api yang tak bersuara. Mo Chen menatap jarak jauh, di balik langit. Awan mulai berputar. Di 9 alam, suara yang keluar dari dirinya sedang memantul di dimensi-dimensi lain. Retak, tenang, dengarkan. Hanya satu suara. Ia lalu bersenandung nyanyian tanpa lirik, tanpa melodi. Hanya alunan gema lembut, aneh. Namun, dunia tiba-tiba tenang. Bahkan suara jantung Mo Chen pun ikut melambat, dan semua gema liar dalam dirinya tertidur kembali. Suara bisa membangkitkan, tapi juga bisa menenangkan. Di alam 8, Kaisar Nian Xuanyan, sang penguasa api hitam yang memenjarakan suara roh dalam lonceng-lonceng neraka, membuka matanya dari meditasinya yang berlangsung 3000 tahun. Ia menatap lonceng besar di langit kuilnya yang baru saja seorang pelayan suci bersujud. Paduka, suara purba telah kembali. Ia nyaris kehilangan kesadaran. Suara-suara dari masa lalu dan masa depan saling bertabrakan di kepalanya. Xuanyan berdiri, sementara itu, di sisi Mo Chen,
Tubuhnya terasa panas, terlalu panas, gema dalam darahnya mulai menggila setelah pengaktifan kata asal. Jika para kaisar ingin mendengarku, maka aku akan bicara, tapi bukan di sini. Ini terlalu cepat. Ucapnya lirih, aku belum siap. King Mi segera mengambil kristal pendengarannya dan menekan ke dahi Mo Chen. Angin lenyap, daun tak berani jatuh, dunia seperti menahan napas, menunggu. Beberapa saat kemudian, Mo Chen membuka mata. Apa itu? King Mi tersenyum. Itu nyanyian ibuku. Ia adalah penjaga suara lupa satu-satunya sakti yang tak pernah meninggalkan warisan tertulis. Semua diwariskan melalui nada. Mo Chen bangkit. Ia merasa lebih stabil. Tapi ada satu hal yang kini mulai ia sadari. Ia tak bisa hidup seperti orang biasa lagi. Dari dalam celah itu, sebuah tangan besar berlapis sisik suara mencuat keluar. Suara-suara terkutuk berdesakan di sekitarnya. Sebuah suara bergema. Aku harus pergi, katanya tiba-tiba. Kau adalah pemecah batas hukum gema. King Mi mengernyit. Kemana? Aku harus naik, menuju alam kedua. Langit bergeser, dimensi terkoyak. Di hadapannya, sebuah retakan antar alam mulai terbuka. Dan di baliknya, terlihat cahaya keemasan dari alam kedua. Gila? Alam kedua dijaga ketat. Itu wilayah sekte penjaga gema surgawi, dan semua yang tak bersertifikat suara akan dibungkam seumur hidup. Mo Chen tetap melangkah. Suara dalam diriku akan meledak jika terus dipendam. King Mi menatapnya dalam. Lalu bagaimana kau akan ke sana? Mo Chen menatap langit dengan berteriak. Ia berdiri di atas puncak batu tinggi, lalu menarik napas. Suasana sekitar mendadak hening. Semua serangga berhenti. Lalu Mo Chen berteriak. Tidak untuk menyerang, tidak untuk melawan, tapi untuk memecah ruang. Gema dari teriakannya bukan hanya suara, melainkan getaran realitas. Namun bukan hanya cahaya yang muncul, bukan hanya pewaris suara, dan kini, perjalanan Yuan Mo Chen ke alam-alam di atas telah dimulai, namun juga perburuan terhadapnya oleh para penguasa suara dari 9 langit. Retakan antar alam di hadapan Yuan Mo Chen terus menganga, membentuk pusaran gema yang menelan udara sekitarnya. Cahaya keemasan dari alam kedua memancar, namun perlahan tertutupi oleh makhluk raksasa bersisik suara yang mulai keluar dari dalamnya. Wajahnya tak berbentuk, melainkan terdiri dari lapisan-lapisan gema yang terus berubah bentuk. Tubuhnya tersusun dari tali suara yang berdenyut, dan di dadanya berputar gong transparan yang mengisap gema sekitarnya. Sosok itu berdiri dengan tinggi lebih dari 10 jang, terjebak di antara alam karena satu dosa. Aku mendengarkan suara yang tak boleh didengar. Aku adalah suara yang ditinggalkan, kata makhluk itu, terlempar dari hukum para kaisar. Bukan karena takut, tapi karena resonansi dalam tubuhnya justru merespon makhluk itu dengan kekaguman. Ia butuh kekuatan untuk melangkah ke alam kedua. Jika tidak, dia akan dimusnahkan sebelum sempat membuka mulut. Gema darahnya mulai bergetar pelan, seolah mengenali makhluk itu sebagai bagian dari kebenaran yang lebih tua dari semua ajaran. Melainkan seperti nyanyian bangkai, kau memiliki suara awal, berikan padaku. Maka aku akan memberimu gema jalan kedua. Itu bukan roh biasa, itu adalah echo liar, sisa suara yang dibuang kaisar-kaisar dahulu. Mereka tak bisa dibunuh, hanya bisa disingkirkan. Yuan Mo Chen terpaku, tubuhnya menggigil. Yu Qingmi menarik Mo Chen mundur, echo itu menunduk. Suaranya tak seperti bicara. Mereka mengelilingi tubuh Mo Chen dan menyatu ke dalam kulitnya, meninggalkan jejak suara di tulang-tulangnya. Mo Chen menatap makhluk itu. Ia tahu ini bukan tawaran, melainkan peringatan. Tapi ia juga tahu. Otaknya terasa seperti dibelah, tapi di antara celah itu, muncul gema baru. Apa itu gema jalan kedua? Tanya Mo Chen perlahan. Tapi mengukirkan dirimu di kesadaran dunia. Sekali kau berbicara dengannya, maka semua makhluk yang pernah mendengar akan selalu mendengar meski telah mati. Echo tersenyum, sebuah gema yang tak hanya mengguncang dunia. Qingmi menyantap, itu teknik terlarang. Banyak dewa dan roh rimba gila, karena suara itu menggema abadi dalam kepala mereka. Menjadi suara yang tak bisa dihapus. Namun Mo Chen tetap diam. Ia tahu risikonya, tapi ia juga tahu bahwa seluruh dunia sedang menyiapkan senjata untuk membungkamnya. Maka satu-satunya cara untuk bertahan adalah, aku setuju, jawab Mo Chen. Di Istana Langit, di Lembah Sunyi, di Aula Suci para dewa kultivator, semua murid dan petua mendadak membeku karena suara asing menggema di kepala mereka. Dan tak bisa dihentikan. Echo liar mengangkat tangannya dari dadanya.
gong transparan itu meledak menjadi ribuan serpihan gema. Tubuhnya bergetar, ia mendengar jeritan, nyanyian, dan bisikan dari berbagai zaman. Suara-suara itu menempel di ingatannya, mengerikan, namun kuat, suara miliknya sendiri, tapi lebih padat. Lebih tajam, lebih mutlak sekarang, kata Ejo, berbicaralah, biarkan dunia mencatat namamu. Mo Chen melangkah maju, ia menghadap ke celah antara alam yang kini meluas dan membentuk jalan spiral menuju alam kedua. Ia menarik napas, lalu membuka mulut, nama Kuyun Mo Chen. Tubuhnya mulai retak, dia benar-benar akan melawan seluruh dunia hanya dengan suara. Otot-ototnya menegam, di puncaknya terdapat tubuh kosong yang diciptakan untuk mewarisi suara dewa, gunakan itu. Atau mati. Saluran nadinya menggilang. Teknik gema jalan kedua terlalu berat bagi tubuh manusia biasa. Aku bukan anak sekte, aku bukan kaisar, tapi kalian semua akan mendengarku hari ini. Aku datang bukan untuk meminta izin, aku datang untuk membuat gema, dan kalimat itu langsung menjalar ke seluruh batas alam. Kaisar Tianyin Wusang menutup kedua telinganya, tapi suara itu tetap menembus. Kaisar Zuanyan menggertakkan gigi, tetapi mantra keheningannya tak bekerja. Bahkan Kaisar Bai Hanyo, yang hidup di luar waktu, mendengar suara itu dari masa lalu gila. Ini bukan suara biasa, gumamnya ini. Suara yang menulis ulang hukum suara di puncak dunia, di balik 9 gerbang langit. Satu nama baru mulai terukir dalam arus sejarah. Yun Mo Chen, pewaris suara yang tidak bisa didiamkan. Namun gema barunya tak datang tanpa harga. Melihat itu, Ejo liar tertawa getir, kau mengorbankan tubuhmu untuk didengar. Sekarang, kau butuh wadah baru. Pergilah ke alam kedua, di sana. Carilah menara diam abadi. Mo Chen mengangguk perlahan, dengan tubuhnya yang mulai retak. Ia melangkah ke dalam celah antara alam, gema dari langkahnya memudar. Namun tak pernah benar-benar hilang. Yue Qingyi mengepalkan tangannya, dan di balik langit alam kedua, para penjaga gema surgawi sudah menanti, memegang senjata yang bukan dibuat dari logam, tapi dari keheningan mutlak. Satu-satunya hal yang bisa menghapus suara abadi. Siluet hitam raksasa yang muncul dari pusaran jurang langit perlahan membentuk wujud seorang lelaki bertanduk satu, berkulit gelap kelam seperti abu api purba, dan bermata seperti lilin yang menyala. Suaranya berat dan seperti bergema dari perut dunia, kalian membangunkanku terlalu cepat. Dunia ini belum siap menghadapi kehendak terakhir Yao Chen. Leluhur dari klan Batu Langit segera bersujud. Tubuhnya gemetar hebat, Tituan Yao Chen, penguasa gema neraka. Kami mohon jangan lenyapkan alam tengah. Namun di sisi lain, Bai Likan justru berdiri tegak, tidak mundur sejengkal pun, meski jubahnya kompang-camping dan darah mengalir di pelipisnya, auranya malah semakin padat, seperti gunung yang tak bisa diruntuhkan. Satu teriakan dari Yao Chen membuat seluruh puncak gunung sekeliling runtuh, udara hampa terbentuk, dan waktu seolah berhenti sejenak. Tubuh para kultivator alam tengah langsung bergetar hebat, beberapa langsung pingsan. Bahkan roh-roh suci pun roboh di langit. Aku tidak peduli kau siapa. Kalau kau datang untuk menghancurkan, aku akan menghentikanmu. Kalau begitu, mari ku beri satu gema. Kalau Bai Likan bertahan, maka aku tak boleh mati sebelum menyalakan batu cahaya 9 alam. Tapi menarik, karena kalian mencoba sesuatu yang para leluhur pun enggan lakukan. Sesuatu dalam tubuhnya terbangun, satu suara tua bergema dalam jiwanya, pecahkan segel di nadimu yang ketiga. Atau kalian semua akan binasa sebelum fajar berikutnya. Yao Chen menyipitkan mata, lalu mengangkat telapak tangannya. Segel ketiga dari warisan yang disimpan leluhurnya di dalam tubuhnya mulai retak. Tubuhnya seakan terbakar dari dalam, meski lututnya sempat gemetar. Ia menggertakkan gigi, menahan kekuatan suara yang bisa memecah kesadaran. Suaramu takkan mengalahkan suara niatku. Para tetua sekte mulai kehilangan kesadaran. Gunung-gunung runtuh seperti kerikil. Tapi dari pusat kehancuran itu, Bai Lican mengangkat kepalanya. Sekonyong-konyang, suara raungan seperti lonceng raksasa menghentak udara. Tapi Bai Lican masih berdiri. Di matanya, kilatan tak percaya muncul. Kau memiliki gema darah leluhur suara pertama? Cahaya merah menyala, dan seketika 9 formasi kuno menyala di seluruh penjuru alam. Energi dari 9 penjuru mengalir menuju langit, membentuk pola segel seperti bunga teratai berduri. Awan tersapu habis, ruang berguncang, bahkan suara Yao Chen berhenti. Di balik cakrawala, Siran yang terluka parah menyeret dirinya menuju altar pengorbanan kuno.
Ini suara perlawanan kami. Shiran menjerit memanggil, Li-chan, sekarang. Satukan gema dan segel. Dia menyayat telapak tangannya dan meneteskan darah di atas batu itu, maka suara lebih mengerikan sedang menunggu di kegelapan yang lebih dalam. Yao Chang menyeringai, segel kuno 9 alam. Itu tak cukup mengurungku lagi. Saat segel mulai menutup ruang langit tempat Yao Chang berdiri, mendadak tubuh Bai Li-chan diselimuti energi hitam dan emas yang saling berbenturan di sekujur tubuhnya. Bai Li-chan memekik dalam diam, urat-urat tubuhnya menyala, suara dan tekanan dari Yao Chang makin menindih langit, matanya telah berubah. Satu mata bersinar biru menyala, satu lagi merah gelap seperti bara neraka. Lalu dia berteriak satu teriakan pendek, tapi dunia seakan ikut mengerut. Yao Chang terdiam, semua mata terbelalak. Leluhur suara pertama makhluk mitos yang dikisahkan bisa menggetarkan kehendak langit hanya dengan bisikan telah lama dianggap legenda kosong. Tapi saat Bai Li-chan melangkah maju dan tanah menolak untuk pecah di bawah langkahnya, satu kenyataan menjadi jelas. Dunia telah keliru menilai dia terlalu lama di langit. Segel 9 alam kini berputar lebih cepat. Tanpa ragu, Bai Li-chan mengarahkan tangannya ke langit. Suaranya seperti suara dari ribuan roh yang berbicara bersama, dengarlah, wahai 9 alam. Ledakan suara dan cahaya mengguncang dunia, dan tubuh Yao Chang mulai terurai perlahan menjadi ribuan serpihan hitam yang melolong dalam kesakitan. Tapi, di bayangan terakhir sebelum ia lenyap, Yao Chang tersenyum dan berbisik, aku bukan yang terakhir. Langit mulai tenang. Tapi sebuah kekhawatiran baru merayap di hati Bai Li-chan, karena ia tahu jika Yao Chang bukan yang terakhir. Saat kabut merah dari teriakan langit mulai menghilang, tanah di sekitar gunung langit 7 mulai retak, batu-batu raksasa melayang seperti kehilangan daya tarik bumi, dan dari kedalaman gunung itu sendiri, terdengar suara bukan dari makhluk hidup, tapi gema kekuatan yang telah lama disegel. Qi Yunli berdiri di puncak gunung, di sekitarnya, suara langkah kaki mulai berdatangan. Mereka adalah perwakilan dari 9 alam, termasuk utusan dari kuil batu tangisan, lembah ekor hitam, dan bahkan sekte rahasia Wuyin. Semuanya datang bukan untuk bertarung, tapi untuk mengkonfirmasi satu hal, apakah benar Kaisar Neraka telah berinkarnasi? Ia memperkenalkan dirinya sebagai Sun Lianhua dari sekte arwah pelindung. Ia tidak berbicara dengan Qi Yunli langsung, tapi mengelilinginya 3 kali sambil membisikkan mantra kau. Bukan titisan biasa, tubuhmu memantulkan gema jiwa dari kaisar tertutup ribuan tahun. Dari antara para utusan itu, muncul seorang wanita berpakaian hitam keperakan dengan rambut menjuntai hingga mata kaki. Matanya yang memancarkan cahaya ungu mengungkapkan satu hal, Qi Yunli sudah mulai membangkitkan sumber kegayakan. Qi Yunli hanya menjawab, aku hanya anak yatim piatu dari desa Batu Retak. Kalau kau benar-benar pewaris nada terlarang, maka bersiaplah. Di dalam dirinya, mulai tumbuh sebuah suara bukan suara pikirannya, tapi suara dari dimensi lain yang mulai membisikkan kata-kata dalam bahasa yang bahkan para leluhur pun telah lupakan. Kau harus membuka pintu ke-9 sebelum bulan merah berganti bentuk. Kalau tidak, sesuatu yang dulu pernah bernama Dewan Sunyi makhluk-makhluk terlarang yang disegel, karena mampu mendengar gema suara milik Kaisar pertama, 9 alam akan runtuh bukan karena musuh, tapi karena suara hatimu sendiri. Zhu Mianhua tersenyum tipis. Dan kakekmu hanya petani yang bisa menahan ledakan 3 naga surgawi tanpa luka. Dan Qi Yunli berada di tengah-tengah takdir yang bahkan waktu pun takut menyentuhnya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Su Yanshou, penjaga nada ke-9. Entitas yang seharusnya telah mati 3000 tahun lalu bersama kaisar-kaisar tua di kejauhan. Lian Ju yang kini menjadi pengembara bayangan mengamati kejadian ini dari celah realitas, dan ia menghilang setelah mengeluarkan satu teriakan yang menghancurkan 7 surga dan membuat 9 kaisar tua bertekuk lutut. Namun tiba-tiba dari langit yang retak, sesosok lelaki tua bertongkat kiok jatuh perlahan seperti kapas diterbangkan angin. Zhu Yanshou menatap Yunli tajam, anak muda. Semua orang tercengang, nada terlarang adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh satu sosok dalam sejarah, Kaisar pemecah Qi Yunli, yang kini tidak bisa lagi menyangkal takdirnya, menggenggam pedang tua milik kakeknya, dan menatap ke langit, dan di sisi lain alam, di bawah lautan tanpa dasar. Suara itu juga membangunkan sesuatu. Semua telah bergerak, Anda bilang. Angin di alam ke-8 mendiru, seperti ratapan roh-roh yang terperangkap. Langit berubah merah darah, ketika Qi
sang Dewi Tunas Surga, berdiri di ujung jurang langit terakhir. Di belakangnya, ribuan murid dari Paviliun Angin Putih menyaksikan dengan wajah pucat. Di hadapannya, satu sosok lelaki melangkah santai, tangan di balik punggung, seolah badai ini bukan apa-apa. Tubuhnya menyemburkan aura tak terlukiskan, bukan aura biasa, tapi tekanan dari roh leluhur langit ketujuh. Suara teriakannya yang terakhir telah membangunkan darah silsilah tertua yang tidur dalam tubuhnya selama ribuan arak. Itu adalah Bai Yuncang, namun kali ini bukan lagi pemuda terasing yang disemur. Qiuyu, yang dikenal sebagai dewi paling tak tersentuh dan berhati sedingin es, tiba-tiba berseru. Lubang hitam yang tak seharusnya muncul di alam ini terbuka, dan dari dalamnya turun satu siluet berjubah putih emas. Mengapa engkau datang, Bai Yuncang? Bukankah sudah kukatakan, alam ke-8 akan membunuhmu? Bai Yuncang dulu hanyalah pemuda miskin, yang diam-diam melatih teknik rahasia bersama dirinya. Ia bahkan lebih tua dari Kaisar Qilin, lebih dingin dari logika semesta. Bai Yuncang hanya tersenyum. Aku datang bukan untuk bertarung, Qiuyu. Aku datang untuk mengingatkanmu. Siapa yang pertama mengajarimu membentuk bunga salju dengan satu tarikan napas? Wajah Qiuyu mendadak meram. Kenangan masa lalu mereka, sebelum ia menjadi Dewi Muara yang agung, kembali menyerbu. Tapi percakapan mereka tak bertahan lama. Tiba-tiba, langit di atas mereka retak. Serangan teknik suji tingkat tertinggi milik Yu Tianshou meluncur, menghancurkan arah Bai Yuncang berdiri. Qiuyu, kau telah melanggar batas antar alam. Bai Yuncang dan semua yang melindunginya harus dimusnahkan. Itu adalah Xianjun tertinggi, Yu Tianshou, penguasa langit atas yang dikenal sebagai penjaga gerbang suci, bukan penjaga langit, tapi sampah abadi. Panah-panah cahaya hancur di udara bahkan sebelum menyentuhnya, alam ke-8 berguncang. Qiuyu pun tak sanggup berdiri tegak, tapi Bai Yuncang, tapi karena kesadaran, lelaki yang pernah dia tolak, telah menjadi kekuatan yang tak mampu ditahan oleh para dewa. Para murid Paviliun Angin Putih langsung berlutut. Ia tak bergerak sedikit pun. Orang sepertimu, katanya dingin, yang menindas atas nama hukum. Yang mengaku menjaga dunia, tapi tak pernah turun menolong saat rakyat binasa. Yu Tianshou menyipitkan mata. Kau sudah bosan hidup. Mengguncang sampai tulang terdalam para tetua, menancap dalam memori. Satu teriakan. Satu dunia bersujud. Tiba-tiba langit runtuh. 10.000 panah cahaya muncul dari balik awan. Namun, dalam satu gerakan lambat, Bai Yuncang menarik napas dalam-dalam dan berteriak. Teriakannya bukan sembarang teriakan. Itu adalah gema dari nada pertama leluhur, suara awal yang membentuk suara di seluruh dunia. Waktu berhenti, Yu Tianshou terpental, mulutnya mengucurkan darah emas. Para murid melihatnya dengan nyaring. Qiuyu berdiri gemetar, tidak karena takut. Bai Yuncang tak mengejar, ia hanya berkata, sampaikan pada alam ke-9. Aku datang, dan dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi debu cahaya dan menghilang, menembus batas langit dengan tenang, menuju medan perang berikutnya. Tapi di tempat itu, suara gemanya masih terdengar. Langit merah membentang di atas lembah tanpa nama itu. 8 bayangan berjubah berdiri melingkari Lingyi yang terbaring di atas altar batu darah. Suara mantra kuno berdengung seperti bisikan ribuan arwah. Di antara mereka, satu wanita berambut putih Ling Feiyan menangis dalam diam. Dia tahu, apa yang mereka lakukan adalah terlarang. Tapi ini satu-satunya cara untuk membangkitkan adiknya. Tubuhnya telah menyatu dengan warna primordial ke-9. Tapi jiwanya masih terikat di antara dimensi. Bisik salah satu kakek berjubah hitam, jika kau gagal memanggilnya sekarang, maka ia akan terseret ke lapisan keheningan abadi. Warna hitam, putih, dan biru tua berkedip-kedip dari tubuh Lingyi. Mereka semua menahan napas, suara lirih, nyaris seperti desah kesakitan, keluar dari mulutnya. Ia datang untuk merebut kembali jiwa Lingyi. Sisa mereka langsung menunduk, menyerahkan kendali kepada Ling Feiyan. Tepat saat itu, altar mulai bergetar, batu-batu terangkat ke udara. Aku, di mana ini? Semua mata menatap kaget, jiwa Lingyi menjawab panggilan. Tapi sebelum mereka sempat bersyukur, langit merobek. Dari robekan itu, seekor makhluk bersisik merah, bertanduk 3, turun dengan teriakan memekakan. Tubuh Lingyi perlahan bangkit, matanya terbuka perlahan diirisnya, bercampur 3 warna, hitam, keemasan, dan merah darah. Itu penjaga gerbang kekosongan ketiga. Seru Feiyan dengan suara pecah. Sekarang aku akan membuat langit membayar harga.
Para tetua segera membentuk formasi segel. Tapi makhluk itu menebas satu dari mereka hanya dengan raungan. Darah menyembur. Fei Yan menggigit jarinya, menorehkan segel darah di udara, dan berseru, "Jiwa Lingye, jika kau mendengar ini, kembalilah. Dunia belum selesai denganmu." Dan saat makhluk itu melompat hendak mencaplok tubuh Lingye, dari dalam dadanya terdengar satu suara menggama, "Aku sudah kembali." Suara itu menembus 9 lapisan awan, menghancurkan formasi segel, dan melempar makhluk penjaga ke jurang dimensi. Para tetua yang masih hidup langsung bersujud. Dia telah membangunkan teriakan Kaisar Jiwa. Fei Yan tak percaya apa yang ia lihat, aura adiknya. Bahkan lebih menakutkan dari leluhur mereka sendiri. Lingye menoleh padanya, dan tersenyum samar, "Kau memanggilku pulang." Saat ia mengangkat tangannya, langit kembali retak, tapi kali ini, 9 suara lain, milik 9 kaisar dari era sebelumnya, terdengar bersamaan. "Lingye telah bangkit dan kami akan berlutut." Di puncak Gunung Jueyin yang ditinggalkan ribuan tahun lalu, langit tampak seolah bergulung seperti lembaran kain. Ribuan awan petir membentuk pusara di atas satu titik, tempat di mana mulut Lu Wuxian perlahan bergerak, namun belum sempat suara keluar. 9 formasi segel kuno muncul dari langit, mencoba membungkamnya. Dari 8 alam, para kaisar yang telah melihat rekaman suara teriakan Wuxian dari masa lalu mulai menggigil. Segel langit ke-9 digunakan hanya untuk satu hal, membungkam leluhur primordial. Seru salah satu kaisar tua yang mengenakan jubah naga berdarah. Makhluk itu adalah Daojin Baihuo, entitas dari alam tak bertubuh, yang dikurung oleh para dewa sejak era kehampaan. "Siapa yang berani membangunkanku?" Desisnya, hingga suaranya membelah atmosfer seperti dentuman perang. "Napas leluhur satu," katanya sembari berlutut, mengejutkan seluruh dunia. Ia menatap langit. Satu kata meluncur dari mulutnya, "Turun." Bahkan Baihuo yang memakan para dewa, bertekuk lutut di hadapan pemuda itu. Dunia ini akan runtuh. Namun segel itu tak menghentikan langkah Lu Wuxian. Ia tidak mengangkat tangan, tidak juga menyalurkan energi. Ia hanya membuka matanya, dan seluruh gunung Jueyin terbelah menjadi dua, karena kalian gagal menghapus satu bagian dari diriku. Suara di kedalaman gunung yang terpecah. Sesosok makhluk berjubah perak dengan 6 mata keluar. Kaisar-kaisar tua menurunkan warisan mereka dalam bentuk pelindung demi menahan satu hal. Suara dari lelaki bernama Lu Wuxian. Namun begitu melihat wajah Wuxian, Baihuo terdiam karena matanya meneteskan darah. "Kau sudah kembali." Itu benar-benar sebuah entitas besar, bukan manusia, bukan roh, tapi kehendak purba menjelma dalam bentuk mata raksasa. Itu adalah mata pengawas alam, ciptaan dari 9 kaisar terdahulu untuk memata-matai keseimbangan dunia. Kota-kota suci mulai meleleh, dan patung-patung leluhur suci yang dihormati selama ribuan tahun retak perlahan. Dari kejauhan, seorang wanita berambut kelam berdiri di atas kapal terbang, membawa 1000 bendera pemakaman. Ia adalah Qilian Koe, pemimpin sekte pelayat surga. Tapi Wuxian tidak menggubris Baihuo. Satu di antara mereka, seorang lelaki tua yang tubuhnya terbuat dari tinta bintang, berkata, "Suara itu, tapi untuk mengingatkan semua yang pernah mengkhianatinya, dan semua yang berani menghapusnya dari sejarah, bahwa dia telah kembali." Suara leluhur pertama. Dunia tak siap menerima dia kembali. Langit yang hitam mulai mengeluarkan retakan-retakan emas. Entitas itu mengucapkan suara dalam bahasa purba, "Kau, makhluk tanpa akal, mengapa kau masih hidup?" Wuxian menghela napas. Sekali lagi, ia menarik napas. Sebelum teriakannya muncul, 9 kota langit mengirim 1000 formasi pelindung. Tapi mereka semua tahu tak ada sigil, tak ada pelindung, tak ada warisan kuno yang bisa menahan suara dari orang yang pernah dianggap mati. Lu Wuxian berteriak, tidak keras, tidak kasar, tapi cukup untuk menggetarkan 9 alam dari dimensi tak dikenal. Para penjaga tak bernama yang selama ini hanya mengawasi dunia mulai bergerak. Namun mereka semua terlambat dalam hitungan napas, satu demi satu mata-mata langit, pelindung surgawi. Bahkan sistem kultivasi buatan mulai runtuh. Satu teriakan bukan untuk menyerang, dan dunia tak akan pernah sama lagi. Langit yang telah lama kelabu mendadak robek. Di tengah hari, petir hitam menyambar dari balik awan, menimpa puncak Gunung Suci Taiji, tempat di mana kekuatan leluhur dikatakan masih tertanam di dasar tanahnya. Namun, yang muncul dari retakan langit itu bukanlah bencana, melainkan seseorang. Dai Yunsui, mantan dewa formasi, mengernyit sambil membuka segel batu giok yang telah disimpan selama 2 abad.
Jika dia sungguh kembali, maka pohon leluhur mungkin telah beraksi. Sementara itu, Shen Yu, satu-satunya murid utama di sekte Yinyul, mendengar kabar itu dan segera menuju ruang rahasia. Di sana, terdapat salinan tulisan tangan dari gurunya, bertuliskan, jika Jiwo Shen kembali, maka akan tiba saatnya untuk memilih, mengikuti jalannya, atau melepaskan jalanmu sendiri. Dia berdiri tegap, mengenakan jubah ungu tua yang berkibar meski angin tidak bertiup. Saat batu itu pecah, muncul kilasan masa lalu. Jiwo Shen saat bayi, diselamatkan oleh seekor naga buta, dan dibesarkan di celah waktu yang melengkungkan usia. Episode ini berakhir saat Jiwo Shen mengangkat tangannya ke langit. 1000 kilatan petir mengikuti gerak jarinya, membentuk lingkaran raksasa yang menggantung di antara 9 alam seolah menantang semua kaisar untuk keluar, mengakui keberadaannya. Atau menghadapi akibatnya, mata kirinya menyala merah, sementara mata kanannya membeku biru. Ternyata kau belum hilang dari dunia ini, namun yang paling terguncang adalah para kaisar tua. Di Balairung 8 Tian, 8 roh leluhur dikumpulkan dalam lingkaran cahaya oleh Kaisar Moyun. Salah satu penguasa alam ketiga, ia menatap pantulan Jiwo Shen yang muncul di permukaan meja batu giok hitamnya. Bagaimana dia bisa bertahan setelah disegel oleh 4 pilar waktu? Tanya salah satu roh Kaisar, tak satu pun menjawab. Bahkan cahaya di Balairung mulai meredup. Dialah Jiwo Shen, cucu Kaisar Jiwin yang dipercaya telah lenyap bersama seluruh klannya 3 abad yang lalu. Warisanku belum padam, dan tugasku belum selesai, gumam Jiwo Shen pelan. Namun setiap suku katanya mengguncang ruang waktu di lembah Yinxiang. Kabar kemunculannya membangunkan para tetua sekte dari meditasi panjang mereka. Di sisi lain, Yan Roro, sang dewi pedang dari sekte Hanliu, tersenyum mendengar namanya, Jiwo Shen. Jiwo Shen melangkah ke perbatasan dunia tengah, tempat para kaisar muda mulai naik tahta. Namun, tak satu pun dari mereka berani menghadangnya. Di belakang Jiwo Shen, menyertai sosok bayangan raksasa bertopeng iblis kuno, tubuhnya diselimuti simpul-simpul waktu. Itu Jiwin, bisik seorang penjaga perbatasan sebelum ambruk. Karena tekanan energi, tak butuh waktu lama. Langit di 9 alam mulai bergetar. Suara Jiwo Shen tidak terdengar secara fisik, namun tekadnya menggema ke seluruh penjuru. Jalanku mungkin diputus, tapi tekadku tak pernah mati. Mereka yang menghalangi akan menghadapi kebenaran. Di sisi lain dunia, seorang anak kecil tiba-tiba pingsan sambil menggenggam batu misterius. Suasana di Istana Langit Purnama membeku setelah teriakan Kunlun Li mengguncang 8 penjuru angin. Teriakan yang hanya diserukan sekali itu masih bergema sampai saat ini, seolah gema itu mengukir garis tak kasat mata yang memisahkan era lama dan era baru. Banyak kultivator kelas atas mendadak menyepi. Bahkan para tetua klan memilih menutup ruang spiritual mereka, tak ingin ditandai oleh kekuatan yang bangkit entah dari zaman keberapa. Namun, di sisi lain, tidak semua pihak tinggal diam. Batu itu dikenal sebagai jantung Rahwana Tianmu, adalah peninggalan leluhur siluman tertua yang pernah mencoba mengguncang surga 12 lapis. Teriakan itu adalah isyarat dari leluhur yang terkunci. Dia kembali, dan dia membenci kita semua. Tepat di wilayah netral antara wilayah salju abadi dan gurun kemarahan timur, 7 siluet berjubah kelam berkumpul mengelilingi sebongkah batu kristal ungu berdetak perlahan. Kita terlalu lama berdiam, ucap salah satu siluet. Kita harus lepaskan sesuatu yang lebih tua dari dia. Aku tak bisa mati sekarang. Aku baru saja melihat sesuatu. Kedua telinganya mengeluarkan darah hitam pekat, tapi matanya menyala tenang. Dia tak terlihat lemah, justru auranya semakin menakutkan. Siluet lain membalas, suaranya parau dan seperti 2 dimensi bertabrakan. Kalau begitu kau bisa saja mati, tahu? Tubuhmu belum siap untuk mengeluarkan satu teriakan pemutus langit. Itu teknik pamungkas milik Kaisar Gunung Pertama. Kecuali, wajah Nian Xiang memukat, lalu dengan cepat ia membuka kitab bertinta merah tua. Di tempat lain, Kunlun Li duduk bersila di atas puncak tebing tertua dunia atas. Tubuhnya masih terbalut retakan energi dari ledakan suara sebelumnya. Yue Silin berdiri tak jauh darinya, dengan mata berkaca-kaca. Dan ternyata, aku termasuk yang pernah masuk ke dalamnya. Ada yang menyembah kegelapan, dan lebih buruk, mereka menyembah Ryu Suni, konsep yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa meresap dan membuat makhluk hidup kehilangan nama. Para tetua dari ras penyamar terakhir, yang hanya muncul setiap 7.000 tahun sekali, kembali menampakkan wujud.
Dia adalah retakan dari yang tak bernama. Kalau dia sampai menyatu dengan tubuh aslinya, maka kita akan kehilangan bentuk realitas seperti yang kita tahu. Kunlun Li hanya tersenyum kecil. Ada pola baru di sana, 3 lingkaran berputar di atas satu titik hitam. Dia belum tahu apa artinya. Tapi tubuhnya mengingat, pola itu adalah segel kuno yang hanya bisa diakses oleh pemilik suara murni. Yue Silin terdiam, lalu berkata pelan, "Apa yang kau lihat?" Kunlun Li menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari awan, "Aku melihat lubang di langit, lubang yang menghisap semua ingatan." Sementara itu, di pavilion rahasia Taking, seorang gadis dengan rambut perak yang menari seperti nyala api duduk di hadapan cermin kuno. Gadis itu adalah Nian Xian, satu-satunya murid dari 2 waktu terakhir. Bukan itu jalan kembali menuju kesalahan para dewan cermin itu, menampilkan bayangan Kunlun Li. Dia mengaktifkan suara jiwa kaisar. Itu tak mungkin. Kitab itu langsung menyala dan menciptakan simbol angka 999. Teriakan itu membangkitkan 999 segel di alam waktu. Di antara 9 alam, tak semua makhluk menyembah surga, dan kini, teriakan Kunlun Li telah membuat Ryu Sunyi bangkit dari bawah tanah di alam ke-7. Salah satu dari mereka, dengan mata tertutup kulit manusia, berkata dengan penuh kekaguman, "Anak itu, kembali ke Kunlun Li." Ia berdiri, dan melihat telapak tangannya sendiri. Bukan hanya para kaisar yang mendengarnya, gumamnya, tapi juga para penjaga waktu. Langit tiba-tiba berubah keunguan. Lalu muncul tangga cahaya ke langit, yang hanya bisa dilihat oleh yang pernah melintasi kematian. Yue Silin menatap ke arah tangga itu, gemetar itu. Di jalan menuju pintu rahasia kaisar, Kunlun Li menatap lurus, bibirnya menyeringai. Kabut darah membanjiri gerbang alam keempat. Mayat-mayat siluman roh dan prajurit aliansi langit bertumpuk, seperti tembok. Namun mata Zuyan tetap dingin, di hadapannya berdiri satu dari 7 penguasa lautan kekosongan Yu Qingli. Sang penjinak kekosongan, tubuh Yu Qingli transparan. Separuh manusia, separuh bayangan, ia memegang sebatang tongkat batu hitam yang mengambang dalam pusaran waktu. "Zuyan," suaranya seperti ribuan gema dari ribuan tahun, "kau sudah terlalu jauh mencampuri urusan yang bukan milikmu." Zuyan tidak menjawab, tapi sesaat kemudian, puluhan bayangan dirinya muncul dari berbagai arah. "Mengepung Zuyan, aku penguasa lautan kemungkinan. Kau tak bisa menebak yang asli." Ia hanya menyentuh telinganya pelan, suara para leluhur. Belum tenang. Di antaranya, Roh Moruyam, neneknya yang mati, dalam percobaan menembus alam ke-7. Suaranya menggema, "Bunuh dia, Yan Er, mereka yang bermain dengan waktu, harus dibungkam sebelum waktu membungkam kita." Seketika, dari cincin warisannya, puluhan bayangan roh kuno melayang. Yu Qingli tertawa pelan, lalu menghilang, namun Zuyan hanya menutup matanya, 1 detik. Tapi itu seharusnya sudah hilang dari dunia ribuan tahun lalu. 2 detik, setiap langkahnya, waktu di sekitar menjadi kabur, masa lalu dan masa depan seperti bergetar bersamaan. Ia berkata pelan, "Kau pikir aku hanya mewarisi suara mereka? Aku dipilih oleh mereka." Tapi anehnya, saat ia menatap masa depan, ia hanya melihat satu hal, kematiannya. Para leluhur itu tak berbicara, tapi aura mereka mengguncang langit. Lalu, ia membuka mulut dan berteriak, bahkan ruang di sekeliling mereka retak, membentuk celah ke dimensi yang lebih dalam. Lalu, ia memalingkan wajah ke arah utara. Tempat di mana alam keenam menyimpan makhluk terkutuk, bayi dunia yang tertidur. "Takdir itu aku yang tulis." Ledakan suara itu membuat segala duplikat Yu Qingli langsung hancur seperti kaca yang dilempar batu. Yu Qingli terpental, darah biru keluar dari telinganya. Ia memandang Zuyan dengan ngeri itu. Teknik suara leluhur. Tapi hati Zuyan tak bisa damai, sebab di kejauhan, sebuah nyanyian kuno mulai terdengar, lagu yang hanya bisa dilantunkan oleh satu entitas. Zuyan melangkah maju. Dari balik bahunya, muncul sosok-sosok arwah raja zaman purba, berjubah api, logam, petir, hingga embun. Melihat itu, Yu Qingli menggertakkan gigi. Ia merapal mantra terlarang dan membuka mata kekosongan bola mata ekstra di dahinya yang bisa melihat kemungkinan kemenangan. Zuyan mengangkat jarinya dan menggambar sebuah lingkaran dengan darahnya sendiri. "Kau tak akan mati oleh jurusku, tapi oleh suara mereka yang kau hancurkan dulu." Lingkaran itu menyerap suara dari semua arwah leluhur, lalu meledak dalam bentuman yang tak terdengar, namun memecahkan tulang, menghancurkan jiwa,
dan membalikkan ruang. Yu Qingge, penguasa lautan kekosongan, lenyap tanpa sisa, terhapus dari setiap kemungkinan waktu. Shu Yan terdiam lama. Satu lagi musuh leluhur telah musnah, tapi waktu belum memaafkan kita. Langit kembali tenang. Shen Yuyao, dan dia sedang bangkit, Anda bilang. Di bawah hujan abu dari langit yang pecah, 10 klan besar dari 9 alam telah mengerahkan para pewaris suci mereka. Tapi kali ini, mereka tidak datang untuk menghancurkan King Yew, mereka datang untuk menyaksikan. Tempat itu bukan sekadar situs sejarah, tapi sebenarnya segel purba yang menahan kehendak kaisar dari masa lampau, kaisar-kaisar yang menghilang tanpa jejak saat era berubah. Menara duka 1000 arah yang terletak di tengah laut kehampaan telah dibangkitkan oleh teriakan King Yew sebelumnya. Di belakangnya, Lang Huarun, Yu Xiaolu, dan bahkan Ji Mo Er yang sebelumnya pernah mencoba mengkhianatinya ikut berdiri. Terdiam menyaksikan energi yang perlahan-lahan menyelimuti tubuh King Yew. Mereka tertidur di dalam waktu, menunggu seseorang membangunkan dendam mereka. King Yew berdiri di depan menara itu dengan langkah ringan dan suara yang tenang. Darinya terdengar bisikan dalam bahasa yang sudah tidak dikenal oleh dunia sekarang. King Yew berjalan memasuki pintu tersebut, dan tak satu pun dari mereka yang berani mengikutinya kecuali satu, Lang Huarong. Aku tidak ingin menjadi kaisar, ucapnya. Suaranya menggema, tapi para kaisar lama tidak pernah pergi. Dengan satu tarikan napas, Lang Huarong melangkah ke dalam kegelapan bersamanya. Pintu batu di dasar menara itu bergema retak, mengelupas lapisan waktu. Klan-klan yang menyaksikan menyadari sesuatu. King Yew bukan hanya membangunkan para kaisar, dia sedang menantang mereka semua untuk tunduk. Di tengahnya, sebuah altar melayan, berisi 9 keping pecahan cermin-cermin langit tak bernama yang hanya muncul ketika nasib para kaisar terguncang. Aku tidak peduli kau jadi apa, King Gek, tapi aku tak akan membiarkanmu menanggung ini sendirian. Matanya perlahan terbuka, dan di dalamnya tampak 9 mata lain menatap kembali. Di dalam menara duka, mereka tiba di ruang kosong yang berbentuk lingkaran. Dari dalam cermin, bayangan-bayangan bermunculan. 9 sosok yang dulunya kaisar penguasa alam tapi kini tampak seperti arwah yang tak selesai. Mereka berbicara dalam bahasa kehendak, menyatu dalam bisikan. Napasnya menyatu dengan ruang itu. Langkah kakinya memutar seluruh ruang seperti jarum takdir. Siapa yang berani bangkitkan kami? King Yew menjawab, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan langkah maju ke tengah altar. Kemudian, dari luar menara, 9 sinar menyala dari langit dan menyatu ke puncak menara. Langit berguncang, waktu terhenti sejenak, dan suara serak tua terdengar menggema dari puncak. Jika kau bisa bertahan 1 malam di bawah sorotan 9 kaisar, maka takdir semua alam akan berpindah padamu. Saat malam turun, dan bulan berwarna hitam naik di langit yang retang, King Yew duduk di tengah altar. Denting senja di langit 9 alam seperti berdarah. Awan-awan kelabu digulung oleh pusaran energi yang tak pernah tercatat dalam sejarah dunia manapun. Di tengah medan kosong itu, Qian Fan berdiri sendirian. Jubahnya berkibar seolah ikut marah bersama langit. Dari Kaisar Langit Utara yang sombong, hingga sang penjaga alam ketiga, semuanya tunduk. Tapi ada satu yang belum menunjukkan batang hidungnya, Lian Suyu, tulang kekal dari kekosongan. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh agung para kaisar lama berlutut. Bukan karena kekalahan, tapi karena pengakuan. Apakah kau mengira, kalau begitu, mari kita lihat, mana yang lebih kuat, teriakanmu. Atau kehendak kekekalan, bisa mengguncang 9 alam dengan satu teriakan, dan menguasai dunia? Suara Suyu bergema dari atas pusaran langit. Tubuhnya perlahan muncul dari lipatan ruang. Ia membawa Jinghua Tianluo, tongkat asal mula waktu, dengan makna. Serangan Qian Fan bukan serangan energi, tapi seruan terhadap realitas. Ketika ia membuka mulutnya untuk meneriakkan satu kata jiwa, seluruh dunia seperti pecah menjadi fragmen kebenaran. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah kehampaan, tapi langkahnya mulai bergerak. 1 langkah membelah tanah, 2 langkah mengguncang susunan bintang, 3 langkah, dan seluruh hukum energi membeku. Qian Fan tak menjawab. Aku bukan bagian dari surga atau neraka. Aku adalah luka yang ditinggalkan oleh keduanya. Tubuhnya tidak hancur tapi jiwanya meleleh, seperti lilin yang terbakar oleh cahaya mutlak. Jinghua Tianluo jatuh dari genggamannya dan melayang ke arah Qian Fan, lalu berhenti di depan dada sang protagonis. Suyu tersenyum getir. Pertarungan terakhir pun pecah, tidak dengan pukulan biasa, melainkan dengan konsep. Dialah yang Qingxi, yang telah menyatu dengan roh kesunyian.
Suyu terpental jauh keretakan ruang antara alam kedua dan kelima. Dari balik awan, muncul sesosok wanita berambut panjang. Tubuhnya transparan seperti kabut yang mengingatkan pada arwah Van G. Suaranya lirih, kau telah mengguncang 9 alam. Tapi apa kau masih manusia? Qian Fan menatap tangannya, lalu ke arah langit, lalu ke arah lutut para kaisar yang gemetar. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal, di akhir episode, Qian Fan berjalan pergi tanpa mengucap sepatah kata lagi, membiarkan semua kekuatan dunia yang dulu menindasnya kini saling membungkuk ke arah punggungnya. Dan di kegelapan jauh, di luar alam ke-9, sebuah suara misterius berbisik, dia hanya awal dari yang akan datang.